Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ferdiansyah. Nomor NPM 411-821-911-90206. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS P3D. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan ada dua tugas yang bertentangan, yaitu evolusi atau pertumbuhan dan evolusi kemunduran. Yang kedua, perubahan dalam perkembangan individu. Perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Ada istilah yang sering digunakan dalam pengajian perkembangan individu. Pertumbuhan atau growth cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contoh ukuran BB dan TB. Perkembangan, development, cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contoh, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misal perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Yang ketiga, perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengajian dari penerapan psikologi perkembangan. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. 1. Bagi peserta didik, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. 2. Bagi peserta didik, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dan prenatal hingga lanjut usia, yaitu mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan. Ranah kajian perkembangan peserta didik. Yang pertama, ranah fisik. Yang kedua, ranah intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa. 3. Ranah emosi. 4. Ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Perkembangan peserta didik sekolah dasar. Siswa sekolah dasar merupakan masa anak besar atau kanak-kanak akhir yang berusia 6-12 tahun. Tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dengan teman sebaya. 3. Belajar bergaul dengan teman sebaya. 4. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dalam untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 7. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. 8. Mencapai kebebasan pribadi. Perkembangan fisik anak sekolah dasar. Pertumbuhan fisik cenderung stabil. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat semakin gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak. Anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam melakukan aktivitas yang melibati otot besar. Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena untuk menyalurkan energi. Ada perbedaan bentuk fisik dibanding pada masa sebelumnya.
Perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Anak berpikir logis terhadap objek dan konkret. Sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. Berpikir secara induktif, memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, kategorisasi, konversasi, dan tentang jumlah. Perkembangan bahasa peserta didik sekolah dasar. Perubahan perendahan darah kata, perkataan dengan masa sekolah. Anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja seperti memukul, melempar, menendang, dan menampar. Anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Belajar membaca dan menulis membebaskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Menulis lebih lanjut daripada membaca. Membaca berperan penting dalam pengembangan bahasa. Perkembangan bicara peserta didik sekolah dasar. 1. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting. Kedua, bertambahnya kosakata. Ketiga, anak perempuan lebih banyak berbicara daripada anak laki-laki. Dan yang keempat, anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan minat membaca peserta didik sekolah dasar. Pertama, sampai usia 8 tahun suka membaca cerita hayalan. Yang kedua, anak laki-laki lebih suka membaca cerita tentang hal-hal yang sifatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan, sejarah, hobi, dan sport. Yang ketiga, anak perempuan lebih suka cerita tentang seputar rumah tangga, binatang, puisi, dan sebagainya. Perkembangan moral peserta didik sekolah dasar. Sudah memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku moral dari orang sekitar. Perkembangan emosi peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, emosi memainkan peran yang terpenting dalam kehidupan anak. 2. Pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya. Anak belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima orang lain, seperti amarah, menyakitkan perasaan orang lain, ketakutan, dan sebagainya. Perkembangan sosial peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan emosi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial atau tingkah laku sosial. Kedua, orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. 3. Dunia sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks. 3. Interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan guru memiliki peran penting. Pemahaman diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral memandai perkembangan anak. Kegiatan bermain dan teman sebaya peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, bermain berperan bagi fisik, psikis, dan sosial anak serta mendapatkan pengalaman yang berharga. Menyukai bermain dalam bentuk kelompok karena ada interaksi tenggang rasa dengan sesama teman. Menyukai pemain olahraga seperti sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Terakhir, pengaruh teman sebaya sangat besar baik bersifat positif pengembangan konsep DNA, harga diri, maupun negatif, merokok, membolos, mencuri, dan lain-lain. Implikasi perkembangan peserta di sekolah dasar pada pendidikan. Pada masa anak sekolah dasar merupakan masa dalam tahapan operasional konkret, berpikir logis mengenai objek, serta itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.